Yudas tidak binasa karena Yesus sudah menjanjikan tahta untuk Yudas. Ada di Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan menurut sang debater, syarat untuk duduk di atas tahta ada di ayat 28, Lukas 20 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Sehingga menurut sang debater, Yudas sampai akhir tetap setia tinggal bersama Yesus. Dan juga menurut dia, ayat 30 bukan mengatakan mereka atau para murid, tetapi dikatakan kamu. Itu artinya menunjuk pada Yudas. Saya tertarik mengomentari kalimat bagian terakhir. Itu bilang apa? Kamu. Tapi dikatakan di ayat 30 itu apa bilang? Bukan mengatakan mereka atau para murid, tetapi dikatakan kamu. Itu artinya menunjuk pada Yudas. Oke, mari kita perhatikan ayatnya ya. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Apakah benar kamu di situ hanya Yudas dan bukan para murid? Para murid secara keseluruhan. Ya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kenapa dia bilang kamu di situ hanya untuk Yudas? Karena menurut dia Yudas yang tetap tinggal ya bersama Yesus. Ya, tadi dia mengatakan apa tadi? Harusnya apa mereka ya? Iya. Bukan mengatakan mereka, tetapi dikatakan kamu. Ya, tapi kan di sini kan Yesus bicara dengan murid-murid. Maka kalau dia bilang kamu, itu adalah murid-murid. Kalau dia mereka, dia sedang bicara dengan murid-murid. Kalau dia bilang mereka, ya berarti mereka orang lain. Harus jadi orang ketiga. Ya. Jadi kalau dia Yesus ngomong pakai kata mereka justru aneh. Ngomong siapa? Ya. Kan sekarang lagi ngomong jadi Yesus orang pertama, murid-muridnya orang kedua. Makanya dia menggunakan kata kamu. Ya. Lalu juga kalau kata kamu di sini hanya untuk Yudas, saya ingat sang debater ini juga waktu menjelaskan ayat ini menghubungkannya dengan ayat lain dalam Injil Matius yang menunjukkan bahwa ada janji tentang duduk untuk menghakimi, duduk di tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Itu di Matius 19 ayat 28. Coba baca Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Duduk di atas 12 tahta. Kalau kamu hanya untuk Yudas, berarti Yudas duduk di atas 12 tahta. Bagaimana Kan jelas. caranya Yudas duduk Ya. itu? Jadi ini jelas di situ bahwa itu bukan hanya bicara Yudas, tapi itu membicarakan murid-murid secara umum. Tapi pertanyaan kita, apakah Yudas termasuk di dalam kata kamu itu? Ya. Apakah Yudas juga memenuhi persyaratan untuk duduk di atas tahta dan mengadili 12 suku Israel? Nah, tapi kalau saya bisa tambahkan lagi soal untuk menunjukkan bahwa kamu di sana itu bukan hanya Yudas, bukan hanya bicara Yudas pribadi, ya, tapi itu bicara kepada banyak orang. Itu dilihat dari bentuk jamak. Dari kata kamu itu di dalam bahasa aslinya STT, ya. Saudara bisa melihat di sini, ya. Perhatikan ini ada keterangan bahasa Yunani yang saya berikan. Saudara lihat yang saya kasih warna hijau itu kata STT itu, perhatikan tulisan di bawah yang ada V pas 2P.
Ini adalah keterangan di dalam bahasa Yunani, bentuknya, tensisnya, ya, moodnya. Nah, apa itu yang ekor itu 2P? Apa itu 2P? 2P itu, 2 itu adalah orang kedua. Kamu, orang pertama kan saya. Orang kedua kamu, orang ketiga kan mereka. Jadi 2 itu adalah orang kedua, yaitu kamu. Tapi kamunya itu 2P, itu P itu plural. Berarti orang kedua jamak. Kalau itu orang kedua jamak, maka di situ bukan hanya kamu, ya, tapi hanya satu orang, tapi kamu itu lebih dari satu orang. Maka di sini jelas bahwa tidak bisa diartikan bahwa kata kamu itu hanya Yudas, ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari, coba dibacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Lukas 22 ayat 28 itu sampai 30. Dalam segala kesusahanku, kalian selalu bersama-sama dengan aku. Kalian, bukan hanya Yudas sendiri. Terus, sebagaimana Bapa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah, demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Dengan demikian, kalian boleh turut bersenang-senang dengan aku pada waktu aku menjadi raja, dan kalian akan duduk di atas 12 tahta untuk memerintah ke-12 suku bangsa Israel. Jadi digunakan kalian, jelas bahwa ini bukan bicara satu orang, yakni Yudas seperti yang dipercaya oleh debaters. Ya. Tapi sekarang kita kembali pada pertanyaan, persoalan intinya. Apakah Yudas termasuk pada kalian yang akan memerintah 12 suku Israel dulu di atas tahta? Nah, tadi debaters juga sudah menyinggung bahwa persyaratannya adalah tetap tinggal bersama-sama dengan di aku. ayat 28. Ya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang dialami. Apakah Yudas memenuhi persyaratan ini? Menurut debaters? Memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena Yudas yang ada mengikuti apa yang diperintahkan. Ya, sekarang gini. Yesus bilang, kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku dalam Pencobaan. segala pencobaan. Berarti Yesus ini bicara tentang pencobaan. Pencobaan bagi Yesus itu bisa kesengsaraannya, penderitaan, kebencian, bahkan sampai pada kematiannya. Tapi Yesus bicara menggunakan kata pencobaan. Kalau ada pencobaan, berarti Yesus itu dicobai. Kalau Yesus dicobai, maka ada yang mencobai dia. Yang mencobai dia namanya pencoba. Lalu siapa oknum yang biasa mencobai manusia? Iblis. Ya, karena Allah tidak mencobai siapapun. Ya. Nah, yang mencobai, oknum yang mencobai itu adalah iblis. Dan kita tahu bahwa cerita di Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4 yaitu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Jadi memang Yesus memulai pelayanannya, iblis langsung mencobai dia. Tapi memang pada waktu itu kan murid-murid belum ada. Jadi mereka tidak bisa dihitung dari situ. Tapi ingat bahwa pada waktu iblis mencobai Yesus dan dia dalam 3 pencobaan dia gagal, ada keterangan menarik dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Coba baca Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis ini tidak gampang menyerah. Iblis itu adalah pribadi yang kulihat gigih dan tidak mudah putus asa. Ya, kalau hamba Tuhan cepat putus asa, itu kalah dari iblis itu. Ya. Dan iblis menunggu waktu yang baik, dan akhirnya kita lihat bahwa di sepanjang hidup Yesus, iblis selalu datang dengan berbagai macam pencobaan, dan itu seperti saya bilang bersifat menyerang, kebencian, penderitaan, semua rencana jahat, kesengsaraan Yesus sampai pada Yesus mati itu pun juga itu bentuk dari semua pencobaan yang Yesus alami atau diserang oleh iblis. Berarti oknum di balik pencobaan yang Yesus alami adalah iblis. Nah, sekarang menarik untuk kita melihat bagaimana Yudas digambarkan.
Ya, kita sudah membaca teksnya tadi, Yohanes 6 ayat 70-71. Sekarang mari kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus tentang Yudas dan apa yang dialami oleh Yudas. Yohanes 6 ayat 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, aku telah memilih kamu yang 12, seorang daripadamu adalah iblis. Lalu Lukas 22 ayat 3 dan 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi masuklah iblis ke dalam Yudas. Lalu Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Oke, sekarang pikirkan. Siapa oknum di balik pencobaan yang Yesus alami? Iblis. Iblislah yang mencoba Yesus. Yesus bilang kepada Yudas, Yesus bilang, "Aku memilih kamu yang 12, salah satu adalah iblis." Lalu iblis masuk ke dalam Yudas. Iblislah yang membisikkan rencana jahat kepada Yudas. Sekarang, dilihat dari semua fakta itu, apakah Yudas ini tetap tinggal bersama Yesus dalam setiap pencobaan? Atau Yudas adalah alat yang dipakai oleh si pencoba untuk mencoba Yesus? Alat. Yudas ada pada pihak Yesus yang dicobai atau ada pada pihak iblis yang mencobai? Pihak iblis. Pada pihak iblis yang mencobai. Kalau begitu dari sini saja Yudas tidak memenuhi persyaratan. Karena syaratnya adalah yang tinggal bersama aku dalam setiap pencobaan. Yudas tidak tinggal bersama Yesus dalam setiap pencobaan. Justru jadi agen pencobaan itu. Menjadi alat pencobaan dari iblis. Nah, selain itu kita lihat bahwa pencobaan paling besar, penderitaan, kesengsaraan, klimaks yang dialami Yesus yang paling besar itu adalah salib. Ya, dia akhirnya ditangkap, masuk ruang sidang, lalu ada perintah eksekusi sampai mati. Apakah Yudas masih bersama-sama waktu itu? Tidak lagi. Yudas sudah meninggalkan dia. Jadi kalau dikatakan tetap tinggal bersama-sama dalam pencobaan, Yudas nggak masuk persyaratan itu. Dia sudah tidak ada di situ. Tapi kan murid-murid yang lain juga meninggalkan. Ya, murid-murid yang lain juga meninggalkan Yesus pada waktu Yesus sudah ditangkap dan diadili ya. Itu jelas nampak dalam Matius 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Betul bahwa murid-murid yang lain juga meninggalkan Yesus. Mungkin muncul pertanyaan terus, beda dengan Yudas apa? Iya. Sama-sama kan? Kan sama-sama meninggalkan. Tapi di sini kita harus memahami dulu apa makna tetap tinggal bersama aku. Ya. Kata tetap tinggal di Lukas 22-28 itu menggunakan kata Yunani diamenekotes. Diamenekotes. Dan kalau kata ini dipelajari dalam struktur bahasa Yunani-nya, dia menggunakan suatu bentuk yang namanya perfect participle. Saudara bisa lihat ini, saya kasih keterangan dalam bahasa Yunani yang saya kasih warna hijau itu adalah dia memenekotes dan ada keterangan di bawah, ada 2P di bawah itu perfect participle. Nah ini memang agak sedikit penjelasan dari sisi bahasa Yunani-nya. Perfect participle. Nah, apa maksudnya kata tinggal bersama di situ? Dia memenekotes ini ditulis dalam bentuk perfect participle itu maksudnya apa? Nah, saya kasih keterangan atau informasi dari Expositor Greek Testament.
Dia mengatakan begini, perfect participle menunjukkan bahwa mereka sebagai orang yang memiliki karakter permanen yang setia dalam semua pencobaan. Berarti di sini tinggal bersama itu setia, itu harus dari kata Yunani yang dipakai dengan bentuk perfect participle ini, artinya kesetiaan itu menjadi karakter dasar, karakter yang permanen. Bukan hanya tindakan sesaat. Jadi betul bahwa murid-murid yang lain juga meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalibkan. Tapi itu sebenarnya bukan karakter dasar mereka. Karakter dasar mereka itu sebenarnya adalah setia. Karena mereka sudah setia dalam banyak pencobaan. Sampai pada ujung terakhir mereka lari. Mereka lari karena ketakutan. Bukan karena pada dasarnya mereka tidak setia. Itu beda dengan Yudas. Yudas memang dengan semua rencana jahatnya, memang dia punya karakter tidak setia. Ya, maka kepada Yudas tidak berlaku tinggal bersama-sama aku. Tapi murid-murid yang lain, sekalipun di ujung akhir penyaliban mereka hilang, tapi mereka punya karakter setia. Itulah perfect participle untuk kata tinggal bersama. Jadi jelas, walaupun dilihat dari mata bersama-sama semua hilang, tapi hilangnya mereka itu tetap berbeda. Karena Yesus memaksudkan adalah karakter dasar yang setia. Maka itu berlaku bagi 11 murid yang lain. Tapi tidak berlaku bagi Yudas. Tapi kembali ke yang tadi dikatakan kan 12 tahta itu, Pak. Nah kan berarti itu tidak berlaku bagi Yudas. Yudas tidak memenuhi syarat itu. 11 murid memenuhi. Ya. Terus berarti masih ada satu lagi. Ya. Itu siapa? Bagiannya siapa? Ya, bagian siapa kita tidak tahu. Ada dua kemungkinan mungkin. Ya. Apakah Matias sebagai rasul yang mengganti Yudas? Ataukah Rasul Paulus yang kita tahu juga bahwa dia adalah seorang rasul yang luar biasa, yang sangat berpengaruh di dalam perjanjian baru. Ya. Bahkan di dalam pendirian jemaat-jemaat dan pengajaran kepada jemaat-jemaat. Jadi, ya menurut perhitungan saya, perkiraan saya, ya kalau bukan Matias ya Paulus. Tapi siapapun juga kita tidak tahu karena tidak ada keterangan Alkitab. Kita tidak boleh berspekulasi. Ya. Kita tidak tahu pasti siapa di sana, tapi kita tahu pasti Yudas tidak di sana. Gitu. Oke? Ada dasar lain lagi? Yang ketiga, ya. Kan tadi 3 alasan Yudas tidak binasa menurut sang debaters. Karena Yesus sudah mengampuni Yudas ketika disalib. Ia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu doa Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka di sini siapa? Sebelum kita membahas apakah Yudas diampuni melalui doa itu, kita perlu juga ngerti dulu siapa mereka yang menjadi sasaran doa. Ingat, keterangannya adalah mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Mereka itu adalah yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau begitu, doa itu sebenarnya ditujukan untuk siapa? Nah, di kalangan para penafsir itu memang ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa itu hanya menunjuk pada sekelompok kecil orang yang terlibat dalam penyaliban. Prajurit Roma dan orang-orang Yahudi. Ya. Prajurit Roma tidak tahu karena mereka hanya melaksanakan tugas dari pemerintah. Pemerintah bilang, ya eksekusi, ya mereka eksekusi. Mereka tidak tahu itu siapa. Pokoknya hari-hari kan kerja mereka kan memang menyalibkan orang. Hukuman penyaliban itu hukuman yang lumrah pada masa Romawi. Jadi mereka memang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang Yahudi juga, termasuk para ahli Tauratnya, imam-imam kepalanya, orang-orang Yahudi, masyarakat yang awam pun, mereka juga tidak tahu. Ini bukan berarti mereka tidak tahu bahwa membunuh orang itu dosa. Tapi maksudnya, mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Mesias. Ya. Toh sekian lama kan ribuan tahun mereka menantikan Mesias. Masakan mereka tahu itu Mesias lalu mereka bunuh? Tidak.
Mereka membunuh Yesus tapi tidak menyadari bahwa dia pemimpin kepada hidup Sang Mesias, Sang Kristus. Itu yang mereka bunuh, ya. Nah, ini bisa lihat dari Kisah pasal 3 ayat 14, 15 dan 17. Coba Kisah 3 14, 15, 17. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Berarti semua pemimpin kamu dan semua pemimpin tidak tahu. Maka Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa doa Yesus itu untuk skop kecil saja, yaitu orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi yang setuju salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia, dan juga prajurit Romawi dan orang-orang seputaran itu. Tapi penafsiran yang lain mengatakan bahwa tidak, bukan hanya dalam skop kecil saja, tapi doa Yesus itu juga adalah doa untuk seluruh dunia, termasuk kita. Maka doa Yesus itu berlaku buat Nona, berlaku buat Teh, berlaku buat saya, ya. Dan salah satu teolog yang mempunyai pandangan semacam ini adalah Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, saya kutip kata-kata Spurgeon, dia mengatakan begini: karena sekalipun kita tidak ada di sana dan tidak betul-betul membunuh Yesus, tapi kita sungguh-sungguh menyebabkan kematiannya, dan kita juga menyalibkan Tuhan kemuliaan, dan doanya untuk kita adalah, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi maksudnya kan dia mati karena dosa-dosa kita, dosa-dosa saya kan. Berarti saya tidak ada di sana, tapi secara tidak langsung kematian itu penyebabnya karena saya. Maka doa itu juga adalah doa yang berlaku bagi kita saat ini. Jadi ada dua pandangan. Nah, yang mana yang benar nanti akan saya jelaskan, tapi kita kembali pada pertanyaan, apakah doa Yesus ini dikabulkan Bapa? Ya, Bapa ampunilah mereka. Apakah doa Yesus ini dikabulkan oleh Bapa? Ya. Ya. Apa bukti bahwa doa ini dikabulkan oleh Bapa? Buktinya adalah bahwa setelah peristiwa-peristiwa itu, kematian, kebangkitan Yesus, terjadi gelombang pertobatan yang besar di kalangan orang Yahudi pada awal atau permulaan gereja. Kita tahu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Lalu juga ada 5.000 orang bertobat di Kisah pasal 4 ayat 4. Ya, ribuan orang. Coba Kisah Rasul pasal 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini bukti bahwa doa Yesus ini berhasil. Ya, maka doa Yesus itu berhasil terlihat dari ada banyak orang, ribuan orang yang menjadi percaya atau bertobat. Nah, John Calvin mengatakan kata-kata seperti ini: tidak bisa diragukan bahwa doa ini didengar oleh Bapa Surgawi, dan bahwa ini adalah penyebab mengapa banyak dari bangsa itu belakangan meminum dengan iman darah yang telah mereka curahkan. Atau kata-kata dari Awe Ping, dia bilang, disinilah penjelasan ilahi tentang 3.000 orang yang bertobat oleh satu khotbah. Maksudnya satu khotbah Petrus. Bukan kefasihan Petrus yang merupakan penyebab, tapi doa dari Sang Juru Selamat. Ya. Tapi apakah semua orang untuk siapa Yesus berdoa bagi mereka itu akhirnya bertobat dan diampuni? Nah, tadi kita sudah baca, tapi coba sekali lagi baca Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yesus bilang, aku tahu bahwa Bapa engkau selalu mendengar aku. Sekarang Yesus bicara, ya Bapa ampunilah mereka.
maka pastilah kalau Bapa selalu mendengar Yesus, maka kalau misalnya Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, kalau mereka itu 1.000 orang, berapa yang akan bertobat? 1.000. Kalau Yesus bermaksud 1.000 orang, mereka itu 1.000 orang, ternyata yang bertobat hanya 900 orang, berarti ada 100 ya yang tidak didengar oleh Bapa, dan itu tidak mungkin. Kalau begitu semua yang didoakan Yesus harus menjadi percaya dan bertobat. Ya. Nah, karena Yesus kalau minta itu pasti diberikan oleh Bapa. Salah satu mazmur yang dikenal sebagai mazmur mesianik, yaitu mazmur tentang Mesias Kristus, itu adalah mazmur 2. Sekarang kita lihat mazmur 2 ayat 7 dan 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik. Kalau Yesus minta, maka akan diberikan. Ya, jadi semua yang Yesus minta untuk diampuni, pasti diampuni. Kalau Yesus hanya minta untuk sekelompok kecil di situ, maka seluruh kelompok kecil itu harus diampuni. Kalau Yesus minta untuk seluruh orang di dunia, maka seluruh orang di dunia harus diampuni. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah waktu Yesus berdoa, memang dalam doa-doa Yesus, dia tujukan untuk setiap individu di dunia? Nah, kita mungkin bisa melihat itu dari kacamata doa Yesus yang lain di Yohanes pasal 17. Coba kita lihat doa Yesus di Yohanes 17, ayat 9 dan ayat 20. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka, berarti mereka ini cuma murid-murid. Ya. Bukan untuk dunia, jadi bukan untuk dunia secara universal, tidak. Terus? Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti Yesus berdoa untuk murid-murid dan untuk orang-orang percaya kepada pemberitaan. Dengan kata lain, doa Yesus bukan untuk seluruh dunia secara keseluruhan, setiap individu. Dia hanya berdoa untuk orang-orang pilihan, murid-murid maupun mereka yang percaya, karena orang pilihan itu akan menjadi percaya. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa doa Yesus pasti berhasil. Nah, sekarang tadi saya sudah singgung bahwa doa Yesus itu berhasil terlihat dari munculnya 3.000 orang yang bertobat dan percaya waktu Petrus berkhotbah. Lalu 5.000 orang. Lalu sejumlah besar imam. Mereka semua menjadi percaya dan bertobat. Berarti doa Yesus itu, ya Bapa ampunilah mereka, Yesus meminta pengampunan untuk mereka melalui pertobatan, bukan tanpa pertobatan. Jadi tidak bisa Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah, entah dia bertobat atau tidak bertobat, pokoknya ampuni. Tidak bisa. Yesus berdoa untuk T, ya Bapa ampunilah T, mau bertobat atau tidak bertobat, percaya atau tidak percaya, beriman atau tidak beriman, pokoknya ampuni. Tidak bisa. Tapi dia berdoa supaya Tres diampuni melalui pertobatan atau melalui percaya. Jadi doa Yesus itu berhasil ketika kita melihat bahwa Tres menjadi percaya. Berarti doanya berhasil. Doanya dikabulkan. Maka pengabulan doa Yesus terlihat dari apakah orang itu percaya atau tidak. Kalau orang tidak bisa, Tuhan mau menunjukkan doanya untuk T, tapi T tidak percaya. Itu namanya doanya gagal. Kita sudah lihat bahwa doa Yesus tak mungkin gagal. Sekarang kita lihat, Yudas itu percaya? Tidak. Dia bertobat? Tidak. Ada dua kemungkinan. Apakah Yesus menunjukkan doa kepada Yudas tapi gagal? Ataukah Yesus tidak pernah menunjukkan doa itu untuk Yudas dan karenanya dia tidak pernah percaya? Yang mana? Pernah menunjukkan doanya kepada Yudas. Yang kedua, Yesus tidak pernah menunjukkan doa untuk Yudas. Kenapa? Karena Yudas bukan orang pilihan untuk selamat.
Ya. Karena itu maka ketidakpercayaan Yudas sampai akhir menunjukkan bahwa doa itu tidak pernah ditujukan pada dia. Tapi Nona bisa percaya Yesus, berarti doa itu ditujukan juga untuk Nona. Saya bisa percaya Yesus sungguh-sungguh, berarti doa Sang Juru Selamat di atas kayu salib itu sasarannya juga saya, orang-orang pilihan untuk diselamatkan. Gitu. Ya, jadi salah lah kalau dia bilang Yudas diampuni melalui doa-doa Yesus itu. Iya, jadi sebenarnya dia mengambil contoh ini dari kisah Lazarus, saudara Maria dan Marta ini yang dibangkitkan di Yohanes 11. Nah, menurut dia Lazarus ini kan berdosa, maka ia mati. Sebab upah dosa ialah maut. Seperti Yudas kan dia juga berdosa mati. Namun ketika Lazarus sudah mati, keluarganya masih mendoakan dia sehingga dia diampuni dan dibangkitkan. Buktinya Lazarus di pangkuan Bapa Abraham di surga. Artinya dia sudah diampuni, diangkat ke surga. Artinya setelah dia mati pun ada pengampunan dari Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Mana bisa kita larang-larang Tuhan. Lazarus didoakan dan diampuni itu ayatnya di mana? Dari penghiburan orang-orang Yahudi kepada Maria Marta. Tapi kan di dalam penghiburan bukan berarti mereka berdoa untuk dia diampuni. Menurut dia penghiburan Yahudi itu bukan menyanyi tetapi membaca firman dan berdoa. Berdoa, tapi berdoa itu apa? Ya mungkin berdoa untuk pengampunan dosa. Dasar dia apa? Nggak ada dikatakan di ayat itu. Dasar. Kalau dia bilang itu dasar budaya Yahudi, ya referensinya apa? Jadi menurut saya tetap itu tidak bisa dijadikan dasar. Lalu gimana tadi bilang Lazarus di pangkuan Abraham gimana? Buktinya Lazarus di pangkuan Bapa Abraham di surga. Artinya dia sudah diampuni, diangkat ke surga. Saya kira sang debaters ini salah ya. Dia menyamakan Lazarus, saudara Marta dan Maria di Betania dengan Lazarus dalam kisah Lukas 16 dengan orang kaya itu. Ya. Itu kebetulan saja namanya sama Lazarus, tapi orangnya berbeda. Ya. Kalau Lazarus di Lukas 16 cerita dengan orang kaya itu Lazarus sangat miskin loh. Miskin sekali. Kalau dalam bahasa Yunani ada dua macam miskin. Pertama penikros, itu namanya miskin ya masih lumayan lah. Tapi yang kedua adalah tokos. Tokos itu miskin sampai melarat. Nah, Lazarus ada seorang miskin nama Lazarus. Itu kata miskin di situ itu bukan penikros tapi tokos. Jadi Lukas 16, Lazarus di Lukas 16 itu Lazarus yang betul-betul melarat. Sampai makan juga tidak bisa. Harus makan dari remah-remah dari orang kaya itu. Anjing jilatin boroknya juga dia tidak sanggup untuk mengusir anjing. Kelihatannya tidak punya rumah. Itu miskin melarat. Kalau Lazarusnya Betania yang dibangkitkan itu, dia tidak melarat. Karena apa? Kita bisa melihat juga bahwa kelihatannya dia berasal dari keluarga yang mungkin tidak kaya, tapi lumayan lah. Dia punya saudara dua, perempuan, Marta dan Maria. Ingat, Marta pernah mengundang Yesus. Menjamu Yesus. Kalau melarat, bagaimana bisa jamu Yesus? Kedua, Maria pernah memberikan minyak narwastu murni di kaki Yesus yang menurut taksiran Yudas itu kalau dijual 300 dinar. 300 dinar itu sama dengan gaji 1 tahun. Karena kalau kita ingat perumpamaan tentang pekerja kebun anggur tuh biasanya kerja 6 pagi sampai 6 sore 1 dinar. Kalau minyak itu 300 dinar itu dipotong hari Sabat yaitu gaji 1 tahun. Gaji buruh harian 1 tahun baru bisa beli minyak. Maria punya itu. Ya, berarti ini cukup lumayan ini secara ekonomi. Secara finansial lumayan. Kalau Marta Maria seperti itu, masa kan Lazarus melarat? Jadi itu Lazarus berbeda. Jadi saya kira debaters ini salah menyamakan dua Lazarus ini. Ya, makanya ya kalau sudah salah begini ya otomatis argumentasi yang dia bangunkan gugur dengan sendirinya. Ya, oke. Jadi pengampunannya itu tidak mungkin bisa kan? Dia sudah mati. Kalau pengampunan kan katanya orang kalau sudah mati, orang sudah mati tidak bisa diampuni lagi.
Ya, kalau masih mau diampuni ini ya diampuni di dunia, makanya perlu percaya, perlu bertobat supaya diampuni. Kalau sudah mati selesailah, nasib kekal kita sudah ditentukan. Makanya sebenarnya bukan cuma salah, tapi mubasirlah berdoa untuk orang yang sudah mati. Ya, memang ada banyak penafsiran orang mati kemana, tapi saya percaya bahwa orang mati itu langsung surga, langsung neraka. Tergantung dia percaya Yesus atau tidak. Tubuhnya belum, tunggu Yesus datang, tapi jiwa atau rohnya itu sudah. Ya, Lukas 16 tuh ya, Lazarus mati dan dia ada di pangkuan Abraham. Terjemahan yang lebih tepat bukan pangkuan, tapi pelukan Abraham. Dan itu kalau di studi lebih dalam, itu lebih kepada suatu jamuan makan di sana. Bersama dengan banyak orang akan duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Bapakku. Dan Lazarus ada di sana. Berarti Lazarus masuk surga dong. Sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Kata Yunani yang dipakai itu Hades. Aku menderita kesakitan dalam nyala api ini. Dan itu pasti neraka. Jadi orang kaya itu masuk neraka, Lazarus masuk surga. Orang kaya itu di neraka bilang, masih ada 5 saudaraku. Berarti sementara dia di neraka, 5 saudara masih hidup di bumi. Berarti dunia belum kiamat. Berarti orang mati langsung surga, yang percaya langsung neraka bagi yang tidak percaya. Sekarang, kalau dia orang percaya dan masuk surga, dia tidak butuh doa kita. Di surga jauh lebih bahagia kok semua di dunia ini kok. Ya, tapi kalau dia sudah masuk neraka, mau berdoa untuk apa? Kasih keluar dia dari sana? Tidak bisa. Doa sampai lutut lubang pun, air mata darah pun tidak bisa. Jadi orang hidup jangan berdoa untuk orang mati. Jangan juga meminta orang mati mendoakan kita. Jadilah pendoa bagi kami. Ya, seperti banyak di medsos. Ya, jadi nasib kekal ditentukan tak setelah mati. Setelah itu tidak ada urusan lagi. Ya, dia akan menghakimi kita selama masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Selama dia hidup baik atau jahat perbuatannya selama dia hidup in the body. Begitu mati, nasib kekal selesai. Jadi nggak ada manfaat berdoa untuk orang mati. Iya, berarti sang debaters yang katanya kita masih bisa berdoa 4 hari 4 malam. Iya, dia pakai dasar apa berdoa 4 hari 4 malam? Karena Lazarus setelah 4 hari 4 malam dibangkitkan. Itu Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari, tapi bukan berarti mereka ada doa minta pengampunan dosa selama 4 hari. Itu bukan, itu namanya eisegesis. Ya, di dalam hermeneutik itu ada 2 istilah yang berlawanan, eksegesis dan eisegesis. Eksegesis artinya kita lihat teksnya, dikeluarkan, expose, ditarik keluar, lalu kita lihat kebenaran apa di situ. Tapi eisegesis itu adalah kita sudah punya paham lebih dulu. Pahamnya sudah ada, tinggal kita, pahamnya sudah begini, ayat mana yang cocok ya, lalu kita cari-cari ayat untuk pas. Sehingga kadang-kadang ayat dipaksakan untuk mengikuti pikiran kita. Nah, kalau pikiran sudah ada bahwa ini ada doa untuk orang mati 4 hari, kalau cari mana yang cocok, pas Lazarus bangkit. Nah, itu dimasukkan pikirannya ke teks. Itu namanya eisegesis. Ya, jadi sudah habis ya argumentasinya ya? Iya, 3 itu. Ya, jadi saya kira adalah tidak benar kalau kita mengatakan bahwa Yudasnya selamat masuk surga. Terlalu banyak ayat, terlalu banyak bukti yang sudah saya jelaskan menunjukkan bahwa Yudas, sekalipun ada penetapan Tuhan, tapi Yudas tetap bertanggung jawab atas pengkhianatannya, dan akhir hidup Yudas yang membunuh diri tanpa pertobatan dan penyesalan yang sejati menunjukkan dia bukan orang percaya sampai akhir hidupnya, dan karenanya dia tidak mungkin diselamatkan. Oke, berarti 3 argumen gugur. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas hari ini, Kakak. Mungkin saya mau tambahkan sedikit bahwa saya selalu membedakan antara salah dan sesat. Sesat itu juga salah, tapi salah pada hal-hal yang mendasar, fondasi iman Kristen, seperti misalnya doktrin keselamatan, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin surga neraka, dan sebagainya. Ya, pokoknya pada hal yang dasar itu menyimpang di situ, itu sesat. Tapi kalau kesalahannya hanya penafsiran-penafsiran, yaitu hanya sekedar salah, bukan sesat. Nah,
kesalahan dari sang debaters ini menurut saya belum masuk kategori sesat. Hanya kesalahan penafsiran. Ya, kesalahan penafsiran, dan ini tetap salah. Dan saya kira juga terlalu banyak orang meminta saya untuk memberi tanggapan terhadap apa yang dikatakan atau diajarkan oleh sang debaters ini. Ya, karena itulah maka kita bikin acara ngobrol ini untuk membahas itu. Dan khusus untuk sang debaters sendiri, ya, ini sama sekali bukan mau menyerang, bukan membenci, sama sekali tidak. Seperti saya katakan di awal, saya mengenal beliau dan pernah foto dengan beliau, tapi ini hanya tanggapan, berbeda penafsiran. Walaupun saya sangat yakin dengan penafsiran saya, biarlah tanggapan saya ini bisa membuat sang debaters menyelidiki kembali, dan semoga pahamnya menjadi berubah. Ya, itu aja. Oke, demikian program kita hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Ezra. Kiranya diskusi kami pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.